Qoribun minal, maknanya tak perlu dalil mukadimah kedua ini. Masalahnya adalah mukadimah yang pertama. Oke, saya akan jelaskan sedikit dalil tentang mukadimah pertama. Sebenarnya kita tak perlu masuk sampai ke sini, akan tetapi saya tengok ini termasuk yang penting karena ini adalah basic di dalam ilmu kalam. Cuma saya nak tambah sikit ni untuk klien kita. Saya cuba tengok kat internet kalam cosmological argument ni, sebab ini penting dalam perbahasan di barat perkara ini. Isu ni dibincang. Jadi bila kita sebut tajdid kalam, dari hudus ni penting. Memang. Barat pun bincang kalam kosmological argument, dia ada buat macam raja macam. So saya cadang sedang tengok kalam kosmological argument yang paling popular William Lane Craig. William Lane Craig dia punya falsafah. Ini penting. Mana kalau kita boleh bincang, mana kita boleh up to date dengan bincangan semasa. Dan saya pun menyebut banyak tentang William Lane Craig. William Craig, ya. Kejap. Dalil yang pertama, apa untuk memerlukan ini dalil yang simpel saja, dalil yang simpel dan untuk level ini saya akan sebutkan. Kenapa kita katakan alam itu hadir? Yang pertama, li'anal alam ajram wa a'rad. Ajram wa a'rad. Karena kalau kita tengok alam semesta itu terdiri dari dua hal. Satunya jirim, satunya a'rad. Makna jirim maqama binafsihi, yang berdiri sendiri. Jirim itu apa? Atau jisim? Jirim atau jisim maqama binafsihi. Al-a'rad maqama bihi. Kalau kita tengok alam semesta ini, alam semesta ini akan terdiri dari dua hal. Semua alam semesta yang kita tengok, tapi kita tak pernah tengok semua alam semesta. Yang tak pernah kita tengok, kita samakan dengan yang kita tengok. Selama dia masih masuk dalam kategori alam semesta, selama dia masuk di dalam kategori makhluk Allah, maka apa yang kita tak tengok, kita samakan dengan apa yang kita tengok, karena sama-sama makhluk Allah. Makhluk yang atau apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di dalam dunia ini, dia itu kalau tak jirim, ya, jirim itu adalah maqama binafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri. Apa di dalam bahasa Melayunya? Tengok ya. Apa ini namanya? Tutup pen. Warnanya apa ya? Merah. Ada tutup pen, ada warna merah. Warna merah ini dia bukan bagian dari tutup pen, dari mahiyah tutup pen. Karena warna merah ini boleh jadi ada di mana-mana, di kursi itu juga merah. Dan yang namanya warna merah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan sesuatu untuk menampakkan dirinya. Oh, warna merah ada warna merah jalan. Baju warna merah, pen warna macam ini, apa ini namanya? Merah. Dia tak akan mungkin kecuali di apa namanya ini? Apa? Yang namanya merah, dia memerlukan sebuah mediator untuk menampakkan dirinya. Itulah yang namanya arot. Sedih, senang,
risau. Itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Oh, saya tadi ketemu dengan sedih. Ada macam itu? Saya cakap sedih, saya katakan saya datang saja ke Fauzul. Saya sudah pernah dengan Anda. Tak ada macam itu. Sedih itu adalah arot. Dia tidak bisa sendiri bertemu dengan Anda, tak bisa. Dia memerlukan mediator untuk menampakkan dirinya. Karena itu Anda selalu cakap diri saya bersedih. Mediator itu adalah diri saya atau diri Anda. Berbeza dengan diri Anda. Badan Anda ini, dia ini namanya jisim. Tidak memerlukan benda lain agar badan Anda ini tampak. Ini sudah masuk ke pembahasan filsafat namanya al-arad wal jauhar atau al-jisim wal arad. Tengok. Kalau kita tengok alam semesta ini, dia akan terbagi menjadi dua hal. Satunya jirim, satunya arad. Dan kita tahu yang namanya arad ini hadis. Tahu dari mana Habib arad itu hadis? Kita tengok. Kita tengok. Macam mana Anda boleh tengok arad? Oke. Kita tak payah tengok selain diri Anda, dalam diri Anda saja. Saya 2 minggu yang lalu terkena ulcer. Sakit. Ulcer 4 minggu yang lalu saya tak ada ulcer. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu ada. Maknanya ulcer itu ada dari tidak ada. Kemudian tidak ada lagi. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Anda seperti itu. Senang, susah, ada apa-apa, datang kok, Masya Allah, sekolah nasib Anda keluar, wah, alhamdulillah. Tengok, Anda senang, padahal sebelum itu tak ada senang. Kemudian senang, dapat kok lagi, maaf saya bohong. Tak jadi. Tengok, maknanya rasa senang itu ada, tak ada, kemudian itu boleh Anda tengok dalam dunia nyata. Baju ada dulu pertama kali beli, warnanya Masya Allah mengkilap. Betul tak? Setelah 10 tahun, Masya Allah, sudah terlalu banyak dicuci, akhirnya yang biru menjadi hitam karena terlalu banyak daging. Yang putih menjadi kuning. Maknanya yang namanya arad dulu tidak ada. Kuning itu dulu tahu. Karena sudah terlalu lama baju ini Anda pakai, akhirnya ada warna-warna yang sedikit-sedikit pelit. Betul? Anda kalau beli baju pasti warnanya kan apa? Fresh. Coba setelah 5 tahun jadi apa itu warna? Maknanya warna itu dia tidak kekal. Dulu baju atau ini tidak seperti ini warnanya. Ada yang untuk mewarnai itu, kalau di dalam bahasa Arab namanya sobal. Apa di dalam Melayu namanya? Ada dulu pekerjaan, itu dulu pekerjaan. Jadi saya punya baju putih. Tolong warnai menjadi warna biru. Akhirnya dicelup, jadilah dia warna. Orang yang mempunyai pekerjaan itu dalam bahasa Arab namanya sobal. Tak tahu apa dalam Melayu. Nila. Nila. Maknanya warna biru itu dulu ada. Kemudian ada. Semakin lama warna biru ini akan semakin pudar. Betul tak? Semakin pudar. Mungkin 1000 tahun ke depan warna biru itu akan hilang, baju akan menjadi putih. Seperti itu. Memang
Sama baju Anda seperti itu, yang warnanya hijau, dulu kita beli, Masya Allah, hijau sangat, macam orang tengok ini hutan kali. Tapi lama-kelamaan hijau itu akan semakin pudar. Itulah yang namanya hati. Alam semesta terdiri dari dua hal, satunya jirim, satunya arot. Dan kita tahu yang namanya arot itu hati. Yang namanya arot itu hati. Karena itu Indra Asmari dikatakan al-arodu layak umum atau layakoh zamannya. Al-arodu layakoh zamannya. Gerakan Anda, detakan Anda, itu detak hilang, detak hilang, detak hilang, detak hilang. Seperti itu. Kita punya tubuh itu selalu ada dengan yang namanya jisim dan arot. Begitu pula alam semesta. Kita yang tengok alam semesta semua. Kita tengok tubuh kita saja. Karena Allah cakap, wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri Anda pun ada tanda-tanda kebesaranku, ada tanda-tanda keberadaanku. Kalau kita tengok diri manusia itu terdiri daripada jisim, daging-daging ini, arot ini sifat-sifat yang harus ada dengan adanya diri manusia. Gerakan jantung, kalau bergerak dengan detakan yang pertama bukan detakan yang kedua. Setelah detakan pertama habis, detakan kedua akan muncul, detakan ketiga, keempat, kita tak tahu mungkin detakan yang keberapa. Nafas kita selalu bergerak. Maknanya detakan kedua tidak ada ketika detakan pertama ini ada. Maknanya detakan kedua ini hadir. Dia ada setelah tidak ada. Dan diri manusia akan tetap ada selama detakan jantung ini ada. Disitulah kita mengetahui hudusul alam. Kita mengetahui hudusul alam, kita mengetahui hudusul alam. Karena alam terdiri daripada jirim wa arot. Kita mengetahui arot itu hadir, ada dari tiada dengan mata kita. Dengan mata kita. Yang mana apa yang kita ketahui dengan mata kita ini necessary. Saya mengetahui bahwa saya akan ada necessary. Saya berpikir cukup saya dengan membuka mata, bim salah bim, ada. Tak payah saya berpikir ada. Saya tak perlu macam itu. Karena itu saya melihat apa yang saya lihat necessary. Dan saya melihat arot itu ada dari tiada necessary. Jadi habib, Anda mengetahui hudusul arot daripada musyahadah. Anda mengetahui hudusul jisim dari mana? Karena jisim itu mulazimun lil arot. Karena yang namanya jisim, tubuh manusia saja kita tak payah tengok alam semesta banyak. Tubuh manusia ini harus ada dengan adanya. Tidak mungkin tubuh manusia ini ada tanpa adanya arot. Di antara arot detak jantung, nafas, aliran darah kita, sehat atau sakit, gerakan lidah, semua ini adalah arot. Karena dulu tidak ada, kemudian ada. Dan sesuatu yang ada bersamaan dengan adanya yang hadis, dia pasti hadis. Suruh tengok. Mulazimul hawadith hadis. Mulazimul hawadith, sesuatu yang terus bersamaan dengan hadis. Tengok ya. Asli, dengan asli, saya dengan Ustaz Zaman karena sering bersama. Kami datang bersama. Ustaz Zaman terjebak jam.
Habib Ali selalu bersama Ustaz Zaman. Anda tak tahu hukum saya. Anda cuma tahu Ustaz Zaman terjebak jam. Dan saya selalu bersama Ustaz Zaman. Maknanya saya pun terjebak dalam jam. Ustaz Zaman terlambat. Dan saya bersama Ustaz Zaman. Apakah ada possibility saya datang sebelum Ustaz Zaman? Tak mungkin. Karena saya selalu bersama Ustaz Zaman. Saya tidak mungkin mendahului Ustaz Zaman datang. Tidak mungkin. Kenapa? Ada unsur muwazanah itu. Jisim di dalam alam selalu ada di reality bersama dengan arot. Dan arot itu hadir. Yang selalu bersama dengan hadir, dia pasti hadir. Karena jisim ini tidak mungkin bersama kecuali ini ada. Dan ini ada pukul 10 IM. Ini juga harus ada pukul 10. Tidak mungkin dia akan ada pukul 9 IM. Mustahil. Karena syarat adanya ini harus ada ini secara simpel yang namanya dalilul hudus. Secara simpel yang namanya dalilul hudus. Untuk membuktikan arad ini hadir mempunyai sab'atul muqaddimah. Nanti insya Allah sab'atul muqaddimah ini akan kita pelajari ketika kita membaca Iqtisad fil I'tiqad. Sab'atul muqaddimah. Untuk membuktikan ini ada yang namanya al-umum wal dubur. Siapa yang cakap arad itu ada dan tidak ada, mungkin saja bersembunyi. Itu namanya umun. Bersembunyi kemudian tampak. Yang namanya bersembunyi itu bukan tidak ada, dia ada, cuma sembunyi. Kemudian dia tampak. Kenapa? Memang Ghazali dijawab. Memang Ghazali dijawab. Tampak dari bersembunyi itu juga hudus. Itu juga karena dia tampak dari ketidaktampakan, cukup itu hudus. Subhanallah, Imam Ghazali alim juga di dalam masalah ini alim. Oke, inilah secara simpel. Ini adalah dalil hudus dengan takrir yang paling simpel. Dan ini sesuai dengan ilmu kalam yang kita baca, ya ini level awal hanya untuk introduction. Nanti kalau ini lebih jelas, sabar sedikit ketika kita membaca Iqtisad fil I'tiqad. Nanti di sana akan saya jelaskan apa itu dalilul inayah, apa itu dalilul idham, apa itu dalilul imkan. Kenapa ulama lebih senang dalilul hudud daripada dalil-dalil yang lain? Imam Ghazali pun ketika menjelaskan dalilul imkan, fil akhir akan kembali ke dalilul hudud. Kenapa? Yakni li'anna hadha dalil azim. Sudah, yakni ma yuthbit bihi minal asya akbar. Dia membuktikan banyak hal mudah, sorotan. Sudah banyak, kualitas bagus, murah pula. Siapa yang kata? Dibilang lebih jimat. Dalil ini apa? Lebih jimat, sedang sale. Oke, ada yang nak tanya? Ini disebut dalil baharunya alam. Dalil hududul alam. Jadi Baharunya alam. dalil bahwasanya alam itu dulu tidak ada kemudian ada. Dulu tidak ada kemudian ada. Oke. Dalil hudud ini adalah dalil untuk membuktikan sifatun nafsiyah lillahi ta'ala, untuk membuktikan bahwasanya Allahu
mawjud. Menunjukkan Allahu mawjud. Oke. Sekarang kita akan bahas apa itu sifatul wujud. Apa itu sifatul wujud? Al-wujud halun wajibatun lidah halun wajibatun lidah mada ghaira mu'allalatin billah mada madita ghaira mu'allalatin billah. Tengok. Apa itu sifatul wujud? Apa itu wujud? Wujud adalah sebuah hal, sebuah condition, yang mana condition ini wajibatun, wajib. Makna wajib itu la yasbiqul adam, ay la yumkinu adam, yang mana kondisi itu tidak mungkin tidak ada dalam zat Allah. Maknanya wujud itu bagi Allah dzatiyun min mahiyatihi min hakikatihi. Berbeda dengan kita. Wujud dalam diri kita ini tauhidun. Tauhid ini dulu tidak ada, kemudian kita ada. Maknanya wujud ini tiba-tiba melekat di dalam diri kita. Karena itu wujud bagi kita ini bukan wajib. Paham? Apa tak paham? Tengok apa? Wal wujudu halun wajibatun lidah. Halun wajibatun lidah. Maknanya wujud itu adalah wajibatun lidah. Dia bukan lisifat. Maknanya dia itu halun. Apa itu makna hal? Hal itu adalah syai' bainal wujudi wal adam ya'tabiruhu dzihn inda madhabi ar-Razi. Madhabir Razi. Jadi ketika tengok ya, Fauzul mawjud, Dr. Ansor mawjud, Zaman mawjud, Azri mawjud. Kata-kata mawjud ini terus berulang di setiap orang. Fulan mawjud ini, mawjud ini, mawjud. Oh, ini apa sih? Itu bahasa Jawa. Apa sih mawjud ini? Akhirnya ada sebuah intiza. Intiza itu adalah memang power yang diberikan oleh Allah kepada akal kita untuk mengasingkan sesuatu yang mempunyai lafaz sendiri. Oh, selama mawjud ini ada lafaznya, maknanya dia ada maknanya. Kalau dia tak ada maknanya, kenapa harus ada lafadznya? Paham ya? Setiap hal yang ada lafadznya, dia pasti ada maknanya, walaupun maknanya didihek saja. Aku amen. Ini adalah lafadz. Maknanya di otak pasti ada, walaupun di reality tak ada. Di pawadan saja ada itu. Cuma di reality yang namanya Iron Man, Spider-Man itu ada. Tapi di otak ada. Selama dia itu ada lafadznya, makna itu pasti ada. Kata-kata fauzul mawjud, selama mawjud itu ada lafadznya, maka maknanya itu ada. Karena percuma kalau tak ada maknanya, buat apa Anda kasih lafaz? Percuma. Itu menghabis-habiskan lafaz. Beri saja kata-kata mawjud untuk es krim.
Nak beli apa? Nak beli mawjud. Mana yang beli? Es krim. Buat apa? Kita memberikan sebuah lafaz ke sesuatu yang tidak ada. Minimal ada di otak. Minimal ada di otak. Dari situ para ulama mutakalimin la siyama mutaakhirin, terutama di dalam Naqdus Imam Razi mengatakan bahwasanya wujud ini adalah sesuatu yang iktibari. Iktibari ini Anda boleh mengasingkan fauzul dan wujud, karena Anda mengatakan fauzul mawjud. Selama ada dua kata, maknanya ada dua makna. Walaupun makna yang kedua tidak menambah fauzul ini sebuah hal lain, tapi minimal Anda boleh mengasingkan makna itu di otak Anda. Anda boleh mengasingkan makna itu di mana? Di otak Anda. Karena itu Al-Imam Razi mengatakan al-wujudu amrun iktibari ya'tabiruhu syakhsu fi dinihi. Yang maknanya wujud itu adalah sesuatu iktibari yang hanya dianggap seseorang di otaknya, walaupun wujud itu tidak ada hakikatnya. Karena kalau wujud itu ada hakikatnya, akan ada tasasul. Al-wujud, iya, al-wujud itu mawjud. Al-wujud itu mawjud. Kalau seperti ini, penting buat nanti. Kenapa? Karena mawjud ini sendiri diambil dari kata-kata wujud. Jadi macam mana? Mawjud ini apakah wujud selain mubtada? Lain, oke. Terus wujud ini ada dengan apa? Oh, dia ada dengan wujudun akhar. Wujudun akhar. Wujud ini akan ada dengan wujudun akhar. Oh, berarti akhirnya cakapnya al-mawjud ini mawjud. Akhirnya kata-kata macam apa? Tak ada makna, sia-sia. Karena itu menurut Imam Razi ini hanya ada fit. Karena otak kita mempunyai sebuah kudrah yang hewan itu tak punya. Orang-orang falsafat cakapnya intiza. Cakapnya apa? Intiza. Dia boleh mengasing-asingkan makna ke makna yang ada. Karena kita ini mempunyai makna yang banyak. Contohnya saya ini orang Indonesia, tinggal di Sungai Cincin, PhD di UIA. Otak manusia boleh mengasing-asingkan. Tengok, kalau di UIA ini tidak mempengaruhi kemanusiaan BPI. Asingkan. Makanya orang yang tak sekolah di UIA pun juga manusia. Oke, apakah gombak berpengaruh? Yang tak tinggal di Gombak pun juga manusia. Terus Anda boleh mengasingkan sedikit demi sedikit sampai hanya tersisa sebuah mafhum, yang mana mafhum itu kalau tidak ada manusia tidak boleh terjadi. Itulah yang dikatakan apa? Al-intiza. Mengambil sebuah makna kulli dari sesuatu al-mawjudul khariji. Abstraksi. Mengabstraksi. Oke. Saya tahunya ekstrak. Kalau dia apa? Di komputer itu ada ekstrak apa tak? Ini namanya abstrak. Itu tidak ada kecuali untuk orang manusia. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Abstraction. Abstraksi. Oke. Di dalam sama ya. Itu apa ini bahasa Inggris gitu? Bahasa Melayu. Untuk abstrak, untuk mengabstrak. Sama ya, abstrak. Mereka aku tak tahu. Iya, bahasa Melayu pun panggil abstraksi. Abstraksi. Iya, abstraksi.
di dalam bahasa Arab itu namanya intiza. Apa namanya? Intiza. Nah, Imam Ghazali tengok maujud ini, dia boleh intiza. Dari hal-hal yang dia tengok banyak ini, semua pasti boleh dikatakan maujud. Fulan maujud, maujud ki apa? Apa maujud ini? Imam Ghazali ambil sebuah intiza yang mengatakan bahwasanya dari intiza itu saya boleh untuk mengasingkan wujud di dalam otak saya. Dari situ dikatakan karena pendapatnya Imam Ghazali, Imam Razi ini lebih mufassal, lebih detail daripada madhabnya Imam Asy'ari. Karena Imam Razi boleh mengasing-asingkan, boleh mendetailkan. Memang katanya Imam Asy'ari, al-wujudu ainil mawjud. Maknanya di dunia nyata tak ada perbedaan antara wujud dan mawjud. Tapi di otak ada perbedaan. Selama Imam Razi itu menjelaskan lebih detail daripada Imam Asy'ari di dalam kes wujud ini, sampai para ulama mengatakan pendapat Asy'ari kembali pendapat Imam Razi. Padahal duluan mana? Imam Razi atau Imam Asy'ari? Imam Asy'ari. Tapi kembali pendapat itu bukan kembali di dalam siapa yang lebih dahulu, tapi siapa yang lebih detail di dalam menjelaskan sebuah masalah. Karena itu pendapat yang global boleh kembali ke pendapat yang detail, walaupun pendapat yang global lebih dahulu muncul daripada pendapat yang detail. Mungkin saja nanti di zaman yang akan datang wal qaulul Asy'ari raji'un ila qaul Fauzuli, karena Syekh Fauzul mendetailkan qaul Al-Asy'ari. Karena tolak ukur kembali atau tak kembali bukan siapa yang lebih dahulu, tapi siapa yang lebih detail dalam menjelaskan sebuah permasalahan. Ada yang tanya? Tekak saya sudah mulai kering soalnya. Apa? Madamatidzat ghairu mu'allalatin bi'illah. Tengok. Sifatul wujud adalah sebuah hal. Hal ini maknanya syai'un mawjudun fid dzihn, i'tabarahu dzihn minal asya'il kharijiyah al-mawjudah. Sesuatu yang diambil oleh otak dari analis otak itu, intiza otak itu, abstraksi otak itu dari sesuatu yang ada di luar. Sesuatu yang ada di luar. Dan itu wajibatun. Wajib untuk siapa? Untuk zat. Untuk zat. Kenapa? Maknanya daripada hakikat zat Allah adalah yang namanya wujud. Maknanya wujud itu wajibatun lidzatillah. Dan wujud itu bukan sesuatu yang toriun. Tori itu apa ya? Bilang tori. Datang. Makna datang itu dulu tidak ada, kemudian datang. Berbeda kalau ada terus di apa namanya, diisi, tidur diisi, semua diisi, cakap. Fulan datang, macam mana datang? Memang rumahnya sini, macam mana nak bilang datang? Berbeda kalau rumah saya di Gombak, Habib datang ke isi, karena saya tidak datang kemudian datang. Karena datang itu pasti yasbiqohu ada. Terus masuk pasti yasbiquhul khuruj. Itu seperti itu. Halun wajibatun. Makna wajib, hal ini, wujud ini, yang dia itu adalah abstraksi dari otak,
yang mengamik dari asya wujudiyah khorijiyah, wajib untuk zat Allah. Selama dia itu daripada hakikat zat Allah, maknanya Allah itu yastahilul adam. Yastahilul adam. Karena wujudnya Allah itu dzati, dari zatnya sendiri. Selama itu dari zatnya sendiri, tidak akan boleh di-cancel kecuali dari diri dia sendiri. So, maka nalidzat la yulghi bi ghairihi. Selama itu dari diri Allah, selain Allah tak akan boleh meng-cancel itu. So, bukan maknanya Allah bisa meng-cancel, bukan itu maksud saya. Maknanya ghairullah tidak bisa intervensi di dalam wujubul wujud ini. Dalam wujubul wujud. Oke. Wajibatun, berbeza dengan kita. Daripada hakikat kita itu bukan wujud, tak ada. Kenapa? Kalau dari hakikat kita ini wujud, tidak akan ada waktu di mana kita ghairu mawjud. Tapi 50 tahun, kamu berapa umurnya? 50 tahun berapa tahun yang lalu itu? 50 lebih, oke. 60 tahun yang lalu kita semua di sini tidak ada. Belum 60 kan Ustaz? Belum juga Ustaz ya? 60 belum? 60 tahun yang lalu kita semua tidak ada. Betul apa? Kalau memang dari hakikat kita itu wujud, tidak akan ada hari di mana kita tidak ada. Berbeza dengan Allah. Allah dari hakikatnya wujud. Karena itu tidak ada satu hari pun dengan kata-kata majazi hari, karena hari itu tidak boleh kita itlakkan kepada Allah karena Allah itu keluar dari zona waktu. Cuma tidak ada satu saat pun Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena wujud itu dzatiyun binisbah ilallah. Fil azal atau fil abad. Fil azal ini maknanya fil madi, fil azal ini, wal azal huwa istimrarul wujud fi azminatin muqaddaratin ghairu mutanahiyatin fi janibil madi. Maknanya fil azal ini terus ada di masa lampau. Abad sebaliknya terus ada di masa sekarang depan. Di ilmu kalam dikatakan fima la yazal. La yazal. Maknanya Allah la yazalu mawjudan. Ay fil mustaqbal akan terus ada. Wa fil azal, fil madi akan terus ada. Berbeza dengan kita. Kita ini ghairu mawjud. Fil madi wa fil mustaqbal. Kita cuma ada di dalam waktu yang sangat singkat ini. Waktu yang sangat singkat ini, hati-hati. Kalimat wajibatul wujud ini akan disalahartikan oleh wahdatul wujud, yang akan dimaknakan bahwasanya selain Allah itu ada. Selain Allah itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Tidak seperti itu maknanya. Kita ada, Allah ada. Cuma hakikat wujud binisbah lana datang. Hakikat wujud binisbah Allah asli. Kita sama dengan Allah dalam kata-kata wujud. Nahnu mawjudun. Allah
mawjud. Anta mawjud. Anta mawjud. Anta mawjud. Allah mawjud. Kata-kata mawjud yang ada di Allah sama dengan kata-kata mawjud yang ada di kita, tapi maknanya berbeza. Terus macam mana? Allah kan mukhalafatul hawadis fil makna, bukan fi kata-kata, bukan di dalam kata-kata. Bukankah kita dikatakan muncul alim? Betul tak? Ada syekh alim. Ada yang macam itu. Kita kan cakap macam itu kan? Orang ini hidup. Betul tak Ustaz? Boleh tak cakap betul apa ini hidup? Oh tak, udah mati sudah. Kita boleh kita cakap diri kita ini hidup. Fulan hidup. Bukankah Allah itu juga hayy? Betul tak? Min sifatil ma'ani al-haya. Hayyun qayyum. Kita juga mengatakan diri kita hayy. Kalau ada orang itu alim terdapat orang ini sudah alim jidat. Sudah alim jidat pula. Kita tidak pernah cakap Allah ini alim jidat. Ada yang cakap Allah, saya belum pernah dengar. Alim, dan kalau alim bukan alim, jidat. Jordan macam itu, betul amjad ya. Berarti Masya Allah, jidat ya, 4 kali jidatnya itu. Tapi kalau Allah alim, tak ada jidat-jidatnya, tak ada. Maknanya kata-kata alim ini boleh kita pakai di dalam diri kita dan di dalam diri Allah. Dan Allah pun juga mengatakan wa ma utitu min ilmin illa qalila. Wa ma utitu min ilmin illa qalila. Kamu itu punya ilmu, tapi sedikit saja. Dan sedikit itu boleh dikatakan kita ini alim. Terus apa bezanya? Yang sama cuma kata-kata, bezanya berbeza. Bezanya adalah ilmu kita yasbiquhul jahl. Dulu kita tak tahu, kemudian tahu. Karena itu ada yang namanya elementary school, high school, junior high school, campus macam-macam. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih tahu. Bukan tahu temannya tempe. Bukan itu. Tahu. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmnya Allah ini la yasbiquhul jahl. Nahnu mawjud, wallah mawjud. Apa perbezaan wujuduna wa wujudillah? Wujud kita ini yasbiquhul adam. Wujudnya Allah la yasbiquhul adam. Hada ainu madhabi ahli sunnah wal jamaah fil wujud. Perbezaan antara kita di dalam Allah, di dalam masalah wujud adalah kekuatan dan kedahuluan wujud tersebut. Wujudnya Allah lebih kuat daripada wujudnya kita, dan wujudnya Allah lebih dahulu daripada wujudnya kita. Maknanya ada sesuatu yang wujud selain Allah. Berbeza dengan mazhab wahdatul wujud. Tak ada. Yang wujud hanya Allah. Yang lainnya itu semuanya ada. Kita ini hanya sebuah tajliat, penampakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Imam Sarhandi di dalam kitabnya Maqtubatus Sarhandi yaruddu sharahatan ala hadzal madhab. Kalau memang kita adalah ainu dzillah, pasti boleh dijadikan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Allah Fawzul, Allah Amr, Allah Asdi. Bolehkah macam itu? Bukankah kita ini ainu? Berarti lah menurut mazhab wahdatul wujud. Ya
yang mana As-Sa'di mengatakan bahwasanya al-adab mansya'ul qabaih, yang namanya tidak ada itu pasti buruk. Tak ada kereta pernah, tak ada uang pernah, tak ada istri pernah, tak ada suami pun. Nah, yang namanya tak ada itu pasti asal daripada syurul qabaih. Yang mana Allah itu ada hal itu. Ilmu ada, kaya ada, kekuatan ada. Macam mana sesuatu yang kamil boleh menjadi mubtada, dan sesuatu yang tak kamil, yang bahkan paling buruk, boleh menjadi khobar. Boleh menjadi khobar. Kata-kata Allah coba, mabsul wujud ini jangan sekali-kali diremehkan, karena kira-kira hampir 1/10 dari kitab itu, 1/10 ilmu kalam ini ya dulu hawala lasiyama wujudillah itu mengambil bagian yang mungkin wallahu a'lam paling besar di antara pembahasan ilmu kalam, terutama di zaman-zaman ini yang mana banyak sekali orang itu memelencengkan makna wujud, memelencengkan makna wujud. Oke? Halun, yang mana wajib wujud itu adalah sebuah hal, yang mana hal itu wajibatun lidah. Saya teringat saya jelaskan pasal sedikit tentang wahdatul wujud ini, yang mana mazhab ahli sunnah wal jamaah mabni ala takatsuril wujud. Ala takatsuril maknanya wujud itu banyak. Wujud itu banyak. Selain Allah ada yang wujud. Berbeda dengan mazhab wahdatul wujud. Wujud cuma satu. Dia tak ada banyak, dia hanya satu. Dan mazhab wahdatul wujud bukan hulul wal ittihad. Hulul itu merasuk, ittihad ini bersatu. Bukan itu. Karena hulul wal ittihad terbangun atas mazhab takatsuril wujud. Tapi wahdatul wujud, kalau hulul macam apa ya? Ada jin merasuki manusia, itu namanya hulul. Kalau di dalam mazhab Nasara itu, Nasrani Kristen, ilmu Allah berpindah ke Nabi Isa. Jadi Allah itu bodoh. Incarnation. Incarnation. Ya sudah itu namanya. Jadi ada sifat-sifat atau Allah halla. Halla ini apa? Merasuk. Ada yang cakap sifatullah, ilmunya Allah, kehidupannya Allah. Saya sedikit pening ya. Kalau ilmunya Allah masuk ke Nabi Isa, Allah tak punya ilmu. Tak punya ilmu itu sama dengan bodoh. Cuma itu bahasa halus saja. Bahasa halus. Satunya, saya belum makan, maknanya ada ini lapar. Sama sebenarnya. Oh, dia tak punya kehidupan. Hewan ini tak hidup, maknanya mati. Cuma mati itu sedikit kasar lah. Hayatullah hala fi Jibril. Sebenarnya maknanya Allah tak ada sifatul haya. Terus apa yang ada di Allah? Itu namanya hulul. Ittihad ini bergabung. Kalau ada kecil pernah nonton Power Rangers, Power Rangers, kan ada yang Rangers merah. Nanti dia robotnya apa? Dinosaurus. Nanti ini satunya lagi burung. Bergabung menjadi satu robot besar. Lah itu yang namanya ittihad. Kecil bergabung menjadi besar. Nah, setelah bergabung itu, yang 5 tadi itu tak ada semua. Tapi dalam bergabung itu 5 robot kecil-kecil ini semuanya ada.
tapi bergabung menjadi sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Maknanya al-hulul wal ittihad mabni ala takatsuril wujud. Wa wahdatul wujud mabni ala adami takatsuril wujud. Maknanya mazhab wahdatul wujud ini adalah sebuah mazhab khos. Dia tidak mazhab ahli sunnah. Biasanya mereka ini cuma cakap saya ini bukan hulul wal ittihad, tapi mereka menginginkan kami ini ahli sunnah. Tapi mereka tak cakap mereka ahli sunnah, tak. Mereka cakapnya kami ini bukan hulul wal ittihad. Memang Anda bukan hulul wal ittihad, Anda entitas mazhab sendiri. Anda bukan ahli sunnah, Anda bukan hulul, Anda bukan ittihad, tapi ada sesuatu yang unik, sesuatu yang lain daripada yang lain. Cakap saya bukan hulul wal ittihad, iham. Apa iham itu? Mensamarkan bahwasanya agar orang cakap, oh berarti kalau ada bukan hulul wal ittihad, ada yang ahli sunnah. Tidak harus dengan menafikan Anda menentukan. Tidak harus dengan menafikan Anda menentukan. Inilah sedikit tentang yang namanya wahdatul wujud. Kita kembali ke sini lagi. Halun wajibatul lidah. Sebuah wujud ini adalah sebuah hal yang mana hal itu wajib untuk zat selama zat tersebut ghairu mu'allaqin billah. Berbeda dengan kita, wujud kita ini mu'allalatun biillah, yaitu qudratullah wa iradatullah. Begitu pula yang namanya sifatul ma'nawiyah, ada yang namanya sifatul ma'nawiyah ini kaunuhu qadiran. Apa? Kaunuhu qadiran. Qadiran ini kenapa dia ini qadiran? Karena mu'allalatun bidzat al-mutasif bil qudrah. Tengok. Karena ada zat yang zat itu mempunyai sifat qudrah, dia dikatakan qadir. Nanti kita sampai ke sifatul ma'nawiyah. Saya tak tahu di Imam Ghazali ini kelihatannya beliau dengan mazhab Imam Asy'ari yang mengatakan sifatul ma'nawiyah itu tak ada di dalam fikih sofil. Walaupun beliau mengatakan qadirun maknanya dzul, punya qudrah, mutanaqilan ai dzunal, mempunyai sandal seliput. Jadi tidak ada sesuatu yang baru dengan kata-kata mutanaqil itu tak ada. Tak ada sesuatu yang baru dengan kata-kata qadir itu tak ada. Yang qadir itu Allah mempunyai sifat qudrah akbar wala aqwa. Kata-kata qadir tidak membuat Allah lebih sempurna. Itu pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Maknanya pendapatnya Asy'ari, walaupun dia bukan pendapat al-Imam al-Maturidi. Oke. Akhirnya tanya pasal ini tinggal 10 menit lagi. Ya, boleh habis awal pun tak apa. Karena setelah ini kita akan masuk sifatus salbiyah. Sudah inilah sifatul nafsiyah. Sebenarnya saya terlalu panjang baca sifatul nafsiyah, tapi saya tengok ini penting karena mungkin hari-hari ini pasal sifatul nafsiyah ini banyak disalah artikan. Dan saya sudah jelaskan bahwasanya kita ini juga mewujud. Cuma perbedaan wujud kita dan wujud Allah adalah apa? Satunya qadim, satunya hadis. Satunya kuat, satunya lemah. Satunya awal, satunya Kalau itu mod itu lain. Apa? Apa itu modal? Mod itu wujud kita mod lain,
Oke. Wujud Allah mulai lebih cakap pasal kekuatan kan. Betul. Wujud teknologi, tapi masih real bukan? Masih real. Biasa itu kita kalau kita tengok apa namanya nasi lemak. Nasi lemak di Kampung Baru sedap. Di Gombak tak sedap. Tapi tetap, walaupun dia tak sedap, tetap dikatakan nasi lemak. Itu di dalam mantik namanya tasyakuk. Apa? Tasyakuk. Perbedaan antara sedap dan tak sedap pun berlevel-level. Memang di Kampung Baru itu sedap. Tapi di Johor nasi lemak bes paling sedap. Sedap pun berlevel-level. Dia tidak satu level. Sedap, pedas. Apa? Saya tengok iklan apa? Pedasnya apa? Meletup. Saya bayangkan pedas sampai meletup. Makanya ini level pedasnya sudah tinggi. Di Indonesia ada orang jual mie karena terlalu pedas sampai dibilang mie setan. Mie setan. Yang itu mu'alalatun bidzati. Ghairu mu'allalatin bi'illah. Makna ghairu mu'allalatin bi'illah, maknanya wujudnya Allah ini Yang bawah. Bidzati. Mu'alalatun. mu'allalatun bidzat al-muttasif bil qudrah. Sifatul qadir kan ada sifat manusia kan qaum qadirun, qaum sami'an, qaum basirun. Dia itu maklul. Dia itu adalah apa maklul ya? Efek. Dia itu adalah efek dari zat itu mempunyai sifat qudrah. Karena zat itu mempunyai sifat qudrah, akhirnya terjadilah sebuah mood tadi itu. Terjadilah sebuah mood yang mana mood itu dinamakan qadiron. Yang mana mood yang namanya qadiron ini menambah bagi Allah kesempurnaan. Tapi dia bukan hakiki. Dipanggil mood ya. Mood macam wujud itu wajib, tapi bagi Allah itu wajib, necessary. Tapi bagi kita kan possible, mungkin masih wujud tapi tidak wajib. Mood itu. So, Anda jangan meremehkan pendapatnya Maturidi. Saya pernah ada orang tanya kepada saya, tapi apa dalilnya? Saya tengok di Syarhul Mawaqif, dalilnya gila itu. Benar. Gila dalilnya. Istilahnya mereka juga punya dalil. Mereka juga punya dalil untuk membuktikan bahwasanya antum ayyuhal asy'ariyah, antum menafikan di dalam dunia ini hal sesuatu antara ada dan tidak ada. Dia itu bukan tidak ada murni, tapi dia adanya itu tidak sampai derajat boleh tampak di dunia nyata. Tapi karena dia bukan tidak ada secara pure, dia boleh menyebabkan kesempurnaan. Karena yang namanya tidak ada itu tidak mungkin menyebabkan kesempurnaan. Dan karena qadiron ini dia bukan pure tidak ada, dia boleh menyebabkan kepada Allah kesempurnaan. Kalau sifatul maknawiyah yang 7 itu tidak menyebabkan kepada Allah kesempurnaan, tak ada guna Allah. Kenapa? Karena sifat maknawiyah, maknanya sifat maknawiyah ini berguna bagi Allah. Mana berguna? Menyebabkan kesempurnaan. Wa illa, saya tak kira diperlukan itu. Ahli sunnah tak yang pasal itu. Saya bukan nak membuat Allah itu tak sempurna, tapi
menjadikan sifat itu sifat yang lain selain sifatul ma'ani plus zat, saya kira tak perlu itu. Maknanya sifatul ma'nawiyah menurut Asy'ari ini tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Tak ada guna. Tak ada guna karena itu ada sebuah ibarat yang masyhur di dalam Asy'ari, al-haq. Ini ibaratnya Sanusi. Al-haq anla hal. Anla hal atau biasanya terkenal al-halu muhal. Al-halu muhal karena sesuatu itu ya imma ada, ya imma tidak ada. Tidak ada yang namanya hal antar ada dan tidak ada. Maknanya sesuatu yang ada tapi dia tidak sampai derajat ada di dunia nyata. Ini disebut virtual. Virtual. Ya, virtual. Ada dan virtual reality. Allah Akbar. Itu menurut pendapat Maturidiyah itu. Syafi'iyah, apa namanya? Asy'ariyah ada. Yang maya, jadi ada alat dia macam Melayu maya. Ada dengan tak ada. Ada dengan Tak ada virtual. apakah benar maya itu antara ada dan tak ada? Tengok maya ada. Apakah benar tak ada? Kalau tak ada kenapa ada yang tengok? Ya, main game itu virtual. Boleh bisa. Main game, oke lah game Facebook. Apakah benar dia ada? Kalau tak ada kenapa ada boleh akses? Kalau ada kenapa saya tak boleh pegang? Itu kan dibilang software, software, hardware. Wallah, Anda pikir apakah memang itu benar-benar antara ada dan tiada? Kalau memang Facebook itu tiada, kenapa boleh kita tengok? Kenapa dia boleh menghasilkan sesuatu yang ada? Gila, Mark Zuckerberg gitu. Itu orang paling kaya di antara 10 orang paling kaya di dunia kan? Masa sesuatu yang derajat adanya itu tidak kuat boleh menghasilkan sesuatu yang paling ada di dunia? Tak mungkin seperti itu, tak mungkin. Dibilang itu efeknya pasti sama. Efeknya pasti. Wah, ada tak pikir apakah memang benar itu virtual? Atau memang apa yang saya pahami itu salah? Atau memang pendapat Asy'ari ini benar? Kalau memang benar, Facebook bukan dari virtual, tapi memang benar-benar ada. Cuma kita cakap hal semacam ini namanya virtual saja. Game. Apa hakikat? Soalnya mungkin daripada membahain ilmu kalam. Wujudiyatu apa namanya? Wujudiyatu alam maya ini. Wujudiyatu dunia maya. Wallahu a'lam. Dengan ini kita sudah menyelesaikan sifatul nafsiyah, seperempat daripada apa namanya? Seperempat daripada mabhasus sifat. Insyaallah yang akan datang kita akan coba untuk selesaikan sifat salbiyah ini dalam 2 kali pertemuan. Oke, insyaallah. Karena kitab ini tidak payah kita terlalu memperpanjang, karena akan ada kitab-kitab lain yang lebih cocok untuk kita memanjangkan kitab tersebut, karena kitab ini memang dipakai untuk ta'aruf saja, introduction dalam ilmu kalam, karena itu tidak ada dalilnya. Saya hanya akan menjelaskan mungkin dalil wujud dan beberapa dalil yang pasti saja di dalam masalah ilmu kalam ini, karena dia akan saya terangkan secara istiqamah, secara detail di dalam kitab-kitab metode ini, dan semoga kelas ini diberkahi oleh Allah dan kita diberi istiqomah untuk terus di dalam kelas ini, dalam kelas ini,
diisi dan mungkin di tempat-tempat yang lain, dan semoga kita diberikan berkah dan manfaat di kelas ini di dunia akhirat. Wa ala hadini wa ala kulli salihah wa ala man sallallahu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya